Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sawalia. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2404010049. Di sini akan mempresentasikan materi tentang teori perdagangan internasional dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pembimbing atau pengampunya Bapak Rafki Rashid, SCMM. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang sistem merkantilisme. Sistem merkantilisme dikenal sejak abad ke-17, memiliki tujuan sebagai berikut: memperkuat kekayaan dengan meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Yang kedua, emas atau logam mulia, yaitu simbol kekuasaan dan kemakmuran. Yang ketiga, impor dibatasi melalui tarif dan kuota. Yang keempat, ekspor disubsidi, bahan mentah dilarang diekspor. Lalu ada kritik dan teori alternatif. Yang pertama ada Smith, yaitu keuntungan mutlak. Dia menyampaikan kritik terhadap intervensi pemerintah dan negara harus spesialisasi dan lakukan perdagangan bebas atau yang disebut laissez-faire. Yang kedua ada dari David Ricardo, yaitu ongkos komparatif. Yang pertama menjelaskan tentang menekankan efisiensi tenaga kerja dan negara tetap untung meski tak punya keunggulan mutlak. Kedua, kita akan bahas mengapa sih perdagangan internasional ini terjadi. Yang pertama itu karena tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Yang kedua, adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi mendorong spesialisasi. Yang ketiga, perdagangan memberi akses ke barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang keempat, efisiensi produksi luar negeri, harganya lebih murah dibanding produksi sendiri. Yang kelima, perdagangan antar negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan GDP. Selanjutnya, perdagangan internasional juga mendorong industrialisasi, globalisasi, dan investasi asing. Terdapat berbagai macam bentuk perdagangan internasional, yaitu salah satunya transfer of goods and service, transfer of capital, transfer of labor, transfer of technology, transfer of data, yang artinya ini transfer barang dan jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, dan data. Lalu ada implikasi ekonomi dan harga global. Yang pertama, faktor produksi imobilitas, yaitu modal, SDM, sulit berpindah karena adanya perbedaan biaya produksi. Yang kedua, sistem politik, keuangan, budaya tiap negara mempengaruhi perdagangan. Yang ketiga, terbentuk harga keseimbangan global. Yang keempat, saat negara B produksinya murah, maka dapat ekspor ke negara A. Dan sebaliknya, jika harga naik di negara B dan harganya turun di negara A, maka akan tercipta namanya keseimbangan harga internasional. Selanjutnya, mendorong ketergantungan ekonomi dan kerjasama global, seperti FTA, MNC, dan kebijakan tarif tiap negaranya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekspor dan impor. Impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pelakunya meliputi pemerintah, perusahaan, importir, dan perorangan. Sedangkan ekspor itu mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pelakunya meliputi sama pemerintah, perusahaan, ataupun perseorangan. Syarat utama seorang eksportir dari perusahaan atau perorangan yaitu SIUP, bukti ilegalitas usaha. Yang kedua ada TDP, yaitu jaminan kepastian usaha dan sumber informasi resmi. Yang ketiga, izin usaha teknis sesuai sektor. Lalu ada dokumen ekspor. Yang pertama SKA, surat keterangan asal. Fungsinya membuktikan barang berasal dari Indonesia dan penuhi syarat perjanjian. Lalu ada SKA preferensi, syarat untuk pembebasan atau potongan biaya masuk. Juga berlaku untuk negara yang memberi fasilitas khusus.
Yang ketiga ada SKA non-preferensi, yaitu untuk pengawasan atau syarat masuk tanpa preferensi tarif. Nah, ada keuntungan SKA, yaitu keuntungannya dapat akses pasar dengan tarif yang lebih rendah. Yang kedua, syarat pencairan LC. LC ini adalah letter of credit ya. Yang ketiga, identifikasi asal barang. Yang keempat, alat pelacakan jika terjadi dumping. Yang terakhir, kelima, statistik perdagangan ekspor dan impor. Lalu yang ketiga, yang keempat, kita akan membahas rintangannya, yaitu ada hambatan tarif dalam perdagangan internasional. Nah, hambatan tarif ini berpengaruh terhadap pajak atas impor dan barang impor. Dampaknya itu ada price effect. Jika harga barang naik, maka daya beli menurun. Yang kedua, penurunan permintaan. Jika harga mahal, maka permintaannya menurun. Yang ketiga, ada kenaikan produksi lokal. Jika impor turun, maka produksi dalam negeri meningkat. Yang keempat, revenue effect. Negara mendapatkan pendapatan dari tarif yang dikenakan atas barang impor. Yang kelima, ada redistribution effect, yaitu jika konsumen bayar lebih, maka keuntungan produsen lokal naik. Nah, ada berbagai jenis tarifnya. Yang pertama ada ad valorem datis, yaitu ditetapkannya sekian persen dari nilai barang. Yang kedua, spesifik datis, yaitu berdasarkan ukuran atau fisik barang. Lalu ada kuota dan hambatan administratif. Hal ini berpengaruh terhadap pembatasan jumlah barang impor dan ekspor dengan tujuan kuota. Yang pertama, melindungi industri dan sumber daya alam dalam negeri. Yang kedua, mencegah kelebihan ekspor barang strategis. Dan ada aturan administrasi dan karantina. Ya, proses ini rumit karena perlu adanya dokumen, pengujian, dan proses karantina. Yang kedua, ada hambatan kesehatan, mencegah penyakit-penyakit seperti flu burung ataupun sapi gila. Yang ketiga, ada standar mutu internasional ISO, bisa jadi hambatan teknis. Lalu ada subsidi atau dampaknya. Subsidi ini sendiri merupakan bantuan dana pemerintah untuk produsen dalam negeri. Manfaatnya, yang pertama harga jual produk lokal lebih murah, yang kedua membantu produsen bersaing dengan produk impor, yang ketiga konsumen nikmati harga rendah. Namun ada resikonya juga, yaitu jika subsidi naik, beban konsumsi juga naik. Yang kedua, jika daya beli masyarakat turun, bisa jika harganya naik. Lalu ada yang kelima, kita akan membahas how to pay atau bagaimana sih kita membayar perdagangan internasional, perdagangan antar negara. Yang pertama ada pembayaran yang dasar, pembayaran internasional dasar, yaitu cash seperti kita pada umumnya berbelanja. Yang kedua open account. Nah, open account ini sistemnya barang diterima dulu baru dibayar, resikonya lebih tinggi untuk eksportir. Ada juga bill of exchange, wesel dagang. Ini menggunakan uh, wesel. Yang pertama ada clean draft, yaitu tanpa dokumen barang. Yang kedua documentary draft, disertai dokumen pengiriman. Sedangkan berdasarkan waktu pembayarannya terbagi menjadi check draft, yaitu dibayar saat diperlihatkan. Yang kedua arrival draft, dibayar saat barang tiba. Yang ketiga debt drive, dibayar sesuai tanggal tertentu sesuai kesepakatan bersama. Dan ini tadi ada letter of credit yang sempat disinggung. Ini adalah surat jaminan pembayaran dari bank atas penerimaan importir. Yang kedua, langkah-langkahnya untuk mendapatkan LC ini. Yang pertama, importir membuka LC, lalu bank mengkonfirmasi, eksportir kirim barang, dan pembayaran dilakukan setelah dokumennya lengkap. Ada berbagai jenisnya sesuai waktu. Yang pertama, SAIC, usance, deference, dan negotiation. Lalu ada jenis dan aturannya LC ini. Yang pertama, sifatnya revocable, bisa dibatalkan sepihak. Irrevocable, tidak bisa dibatalkan. Yang
ketiga, penunjukan bank. Yang keempat, restricted, unrestricted, dan straight. Yang kelima, ada aturan internasional. Yang keenam, ada aturan-aturan terkaitnya yaitu UCP 600, EUCP, ISP 98, URR 725, ISBP, dan Incoterm 2010. Teman-teman bisa cari di bukunya ya. Yang kedua ada berdasarkan jaminan pembayaran. Yang pertama unconfirmed LC yaitu dijamin oleh issuing bank. Yang kedua confirm dijamin oleh confirming bank. Yang ketiga berdasarkan waktu pembayaran tenornya. Pertama ada sight dibayar saat dokumen diserahkan. Yang kedua usage dibayar saat jatuh tempo. Lalu ada jenis khusus letter of credit. Yang pertama ada red clause, pembayaran uang muka kepada eksportir sebelum kirim barang hanya dengan kwitansi dan surat jaminan. Yang kedua ada green clause, uang muka diberikan setelah menyerahkan warehouse receipt atau bukti penyimpanan barang. Yang ketiga adalah transferable LC, dapat dipindahkan ke pihak lain, yaitu supplier, hanya bisa dilakukan satu kali, kecuali ditentukan sebaliknya. Lalu ada revolving letter of credit LC berulang. Nah, LC yang berulang ini dapat digunakan kembali tanpa menerbitkan LC baru. Jadi pakai LC yang lama saja. Yang kedua ada kumulatif, maka sisa LC periode sebelumnya bisa dipakai untuk periode berikutnya. Yang ketiga terakhir ada non-kumulatif, sisa nilai tidak bisa dipakai lagi jika digunakan pada periode itu, maka dia harus menerbitkan LC baru. Nah, sampai situ saja pembahasan kita hari ini. Terlebih dan kekurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.